selalu tidak jelas dan tidak konkret. Itulah cerminan kebijakan BBM pemerintahan SBY Budiono. Dari awal tahun, pemerintahan terus berencana melakukan penghematan anggaran dan konsumsi BBM. Namun, tidak ada satupun yang terrealisasi. Di awal tahun, pemerintah menggulirkan rencana untuk pembatasan BBM dan konversi BBM ke gas. Namun, rencana itu urung dilakukan dan pemerintah tergoda untuk menaikkan harga BBM. Namun bukan berhasil, malah buntung yang didapat. Rencana kenaikan harga BBM 1 April Rp1.500 per liter kandas di Senayan. April gagal. Pemerintah kembali ke rencana awal, yaitu pembatasan dan konversi. Namun kini lebih tegas, yaitu melakukan pembatasan BBM berdasarkan CC kendaraan pada 1 Mei. Lagi-lagi terlalu banyak perhitungan dan wacana, rencana itu batal di penghujung bulan. Rencana berganti dengan pengendalian terbatas BBM dan penghematan pemakaian listrik melalui 5 kebijakan. Rencana ini pun dinilai masih prematur dan tidak menyentuh substansi masalah. Ya, mestinya dari awal ya tidak selambat ini pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang bisa langsung diaplikasikan di masyarakat. Kebijakan yang kemarin disampaikan itu menurut saya belum menyentuh substansi apa yang menjadi persoalan dan pada akhirnya tidak akan menjawab gitu. 5 kebijakan penghematan akan dilakukan 1 Juni mendatang. Berbekal Kepmen, 5 kebijakan itu dianggap pemerintah mampu mengatasi masalah anggaran dan kuota BBM bersubsidi tahun ini. Namun lagi-lagi, pemerintah yang galau bisanya hanyalah menyalahkan menelurkan kebijakan yang galau pula. Tim Liputan, Metro TV. Bahwa kemungkinan akan ada pemanggilan Pak Menteri Keuangan terkait dengan permintaan tersangka untuk dihadirkan Menteri Keuangan sebagai saksi yang meringankan. Jadi memang kita berencana untuk memanggil Pak Menteri Keuangan sebagai saksi meringankan sesuai dengan permintaan dari tersangka. Antrian BBM saat ini Pak untuk Kalteng Pak? Iya, jadi kami pada tanggal 26 April yang lalu 4 gubernur telah sepakat untuk kita membuat surat kepada Pertamina dan kemudian BPH Migas. Kami pada tanggal 26 April yang lalu 4 gubernur telah sepakat untuk kita membuat surat kepada Pertamina dan kemudian BPH Migas dan juga Menteri ESDM serta Komisi 7 dalam rangka untuk penambahan kuota. Nah, kenapa kita melakukan pengiriman surat ini? Ini tiada lain adalah dikarenakan adanya kekurangan kuota apabila diperbandingkan dengan realisasi tahun 2011. Terjadi penurunan yang cukup signifikan
yang pada saat 2011 itu ada 280.000 lebih kiloliter. Iya, Pak. Dan di tahun 2012 ini terjadi pengurangan dengan tanpa ada konsultasi, dengan ada tanpa koordinasi, sehingga hanya menjadi 263.000 lebih kurang kiloliter. Permai Group untuk membuka cadar yang menutupi wajahnya. Nasaruddin khawatir jika yang dihadirkan sebagai saksi bukanlah Yulianis, mantan staf. Nama Angelina Sondah dan Iwayan Koster kembali disebut oleh Yulianis saat memberikan kesaksiannya di pengadilan Tipikor. Pengajuan itu satu orang, satu pengajuan itu kayak untuk Bu Angelina Sondah. Berapa? Kembali disebut-sebut dalam sidang kali ini. Wayan disebut menerima uang dolar terkait proyek universitas. Menurut Oktarina, pemberian itu berawal dari pengajuan Mindo Rosalina Manulang ke Yulianis dan atas persetujuan Muhammad Nasaruddin. Tim Liputan, Metro TV. Jalan Camar 98, Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Ya. Agama Islam. Ya. Demi Allah. Saya bersumpah. Sebagai saksi. Akan memberikan keterangan daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Silakan yang beragama Kristen. Loh, kok tahanan KPU Polda? Yulianis di KPK itu saksi, Pak. Saksi di KPK. Saya tanya Polda. Kalau di KPK kan saksi. Terhadap ini saya dapat informasi bahwa KPK akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian mengenai informasi adanya penetapan Yulianis sebagai tersangka, karena Yulianis menjadi saksi penting juga dalam kasus yang sedang disidik maupun dilidik oleh KPK. Mundur aja, Mas. Oke. Terus. Dan demikian sidang dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 16. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pendapat jaksa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Sidang dibuka. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Nunun Nurbaitide terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nunun Nurbaiti D dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Untuk umum bagaimana? Atas putusan ini kami juga menyatakan sikap untuk pikir-pikir. Din. Atau apabila saudara ragu-ragu boleh menyatakan pikir-pikir dalam saudara terdakwa. Demikian tadi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kita Majelis Hakim yang diketuai oleh, kalau memang KPK serius ya udah dong, tolong dong dia diungkap gitu kan, siapa penyandang dananya. Kemudian hakim juga dalam pertimbangan hukumnya dia tidak menyebutkan keterangan waktu antara travel check ini terakhir dan posisi Ari Malang Yudo ketika membagikan travel check itu. Jadi harapan kami, kalau ditanya kecewa, kami pasti kecewa ya. Tapi kembali semua adalah kewenangan majelis hakim untuk memutus kasus ini. Gitu. Tadi udah sempat kontak-kontakan belum, kondisinya gimana, Bu? Dingin aja, Bu. Tahu saya. Bu, kondisinya Ibu tadi terakhir. Tadi gimana, Bu? Gimana, Bu? Itu tonton. Bu Nunun gimana, Bu, kabar tadi, Bu, dalam, Bu? Kakinya sakit apa, Bu? Shock, lagi istirahat. Makasih ya, Bu. Menerima vonis atau bagaimana, Pak? Siapa? Bu Nunun, Pak. Oh, Bu Nunun. Iya. Ya mudah-mudahan bersabar ya. Saya anggota DPR nggak enak kan. Oh iya. Jadi infonya kenapa, Pak? Ibu belum tahu, belum mau ke rumah sakit. Oh iya, tapi tadi Bapak menerima info pertama gimana, Pak? Ya sakit aja katanya kan gitu. Pak Adang gimana, Pak? Pak Adang. Kalau Pak Adang sendiri udah ngasih info belum, Pak, ke Bapak? Ya cuma via telepon aja kan belum mana. Bapak, mohon maaf, Pak, namanya siapa, Pak? Saya foto dia. Dari fraksi PKS ya, Pak? P3 saya. Oh, dari P3. Oh iya, baik. Terima kasih banyak, Nanti Pak. ditunggu lagi, Pak. Kabar selanjutnya, Pak. Pak. Lagi tidur atau lagi istirahat? Nggak tahu, Mbak. Belum
Mbak, dikit Mbak, keterangan Mbak. Kondisinya gimana Mbak Ibu sekarang? Shock atau gimana Mbak? Istirahat atau gimana Mbak? Masih shock atau gimana Mbak? Mbak, gimana Pak, dikit Mbak, kataan Ibu Mbak. Dikit.